Amerika Serikat dan China memanas, Prabowo jadi rebutan. Sejak beberapa bulan, Amerika Serikat telah memberi keputusan untuk mencabut larangan masuk selama 20 tahun Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto. Ini menjadi sorotan media internasional, South China Morning Post misalnya. Mengutip beberapa ahli media itu menyebut langkah ini dilakukan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan pengaruh militer dan ekonomi China yang tumbuh di negara terbesar di Asia Tenggara ini. Ditambah lagi dengan keputusan Washington untuk menjamu Prabowo muncul di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat-China yang mengguncang Asia. China dan Amerika Serikat bersitegang di banyak hal, termasuk Laut Cina Selatan. Prabowo dulunya merupakan mantan komandan pasukan elit Kopassus. Ia ditolak visa Amerika Serikat pada pertengahan 2000 ketika ia ingin menghadiri wisuda putranya di Boston. Amerika Serikat memang sudah mulai merasa ragu-ragu untuk mencabut larangan Prabowo setelah penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan hampir setahun yang lalu. Padahal di periode itu China dan Rusia termasuk agresif menggundang Prabowo. Menteri Pertahanan China Wang Fenghe misalnya mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari tur 4 negara bulan lalu. Prabowo juga diundang ke Rusia menghadiri pegelaran militer. Setelahnya, berita muncul soal Menhan Amerika Serikat yang menelpon khusus Prabowo. Terakhir, Prabowo akan diundang ke Amerika Serikat pertengahan Oktober nanti. Mengutip seorang pengamat dari National War College, Zakhari Abuza menilai ini kemenangan Prabowo. Amerika Serikat memberikan visa ke Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Ini hal mengejutkan setelah 20 tahun Prabowo di blacklist. Pentagon melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper bahkan mengundang Prabowo ke negeri Paman Sam. Rencananya Prabowo akan bertolak ke Amerika Serikat pada 15 Oktober mendatang. Namun sepertinya ada alasan khusus mengapa ini terjadi. Mengutip sejumlah pengamat yang dilansir dari South China Morning Post itu, terjadi karena Amerika Serikat tak mau Republik Indonesia terlalu dekat dengan China. Apalagi kini, kedua negara tengah berebut pengaruh terutama soal Laut Cina Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah menyatakan minatnya untuk memperoleh 15 Eurofighter Typhoon aircraft bekas dari Austria, F-16 Viper dari Amerika Serikat, dan jet tempur Rafale dari Prancis. Juli lalu, Rusia mengatakan kesepakatan untuk menjual 11 jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia senilai 1,14 miliar US dollar masih berjalan. Sementara masih dikutip dari SCMP, pengamat dari National War College di Washington, Zakhari Abuza menyebut selain pemberian visa adalah kemenangan Prabowo dari Amerika Serikat. Ia berujar jelas Amerika Serikat membebaskan sanksi demi hubungan bilateral. Indonesia sebenarnya mengatakan non-blok dan tak ingin berkonflik dengan Amerika Serikat China. Namun, kata dia, Indonesia memang lebih berat ke China karena Beijing menggerakkan ekonomi Indonesia dan membantu dalam penanganan COVID. Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan media Amerika Serikat, The Politicio Amerika Serikat telah memutuskan memberi visa pada Prabowo sebagai syarat masuk ke negeri Paman Sam. Hal ini juga dibenarkan juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak.